Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Tersesat di Nusa Kambangan. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Halo Pak, masih nyadap karet? Tanya suara perempuan dari telepon genggam. Masih Bu, jawab lelaki tua itu. Sebentar lagi gelap, aku kan udah bilang kalau nyadap karet jangan kemalaman. Tanggung Bu, tinggal dikit lagi nih. Sugiman menutup telepon genggam jadul miliknya. Ia malas mendengarkan ocehan istrinya yang marah-marah karena ia sering pulang malam dari hutan. Di Pulau Nusa Kambangan ini, Sugiman dan istrinya adalah salah satu penduduk ilegal yang tidak mempunyai KTP. Sugiman sengaja membawa istrinya ke Pulau Nusa Kambangan untuk membuka lahan karet. Memang betul ocehan istrinya, hari semakin gelap dan sangat berbahaya di dalam hutan. Tapi Sugiman, lelaki berumur 60 tahunan itu sangat bebal dan tidak bisa diatur. Ia bersikukuh menyadap beberapa pohon karet lagi. Sebuah karung kumal yang mengeluarkan bau karet busuk di jinjingnya. Tangan kanannya menggenggam pisau sadap yang mengenakan baju kuning lusuh dan celana pendek yang banyak kantungnya. Kedua kakinya dilindungi oleh sepatu boot sehingga mampu menerjang semak-semak berduri. Sebuah lampu senter terikat dengan baik di kepalanya agar jarak pandangnya tidak tertutup kabut. Saat ia mengiriskan pisau sadap ke batang pohon karet, tiba-tiba HP jadulnya berbunyi kembali. Iya Bu, iya, ini mau pulang, serga Sugiman tanpa menunggu lawan bicaranya. Tapi tidak ada suara apapun di seberang telepon itu. Bu, Ibu, periksa Sugiman sambil mendekatkan HP jadulnya ke telinga. Ibu. Sugiman. Yang terdengar malah suara lelaki terkesan berbisik. Sontak saja Sugiman kaget dan telepon tiba-tiba terputus. Segera ia cek riwayat panggilan masuk, tapi tidak ada satu nomor pun di sana. Ia menarik nafas mencoba untuk tenang. Lalu berjalan lagi ke pohon karet berikutnya. Sesampainya di sebuah pohon karet, ia terheran-heran lantaran getah karet di pohon itu menetes-netes seperti ada yang menyadapnya. Pada batangnya pun terlihat garis bekas pisau sadap yang masih baru. Sugiman yakin hal ini bukan perbuatan pencuri karena batok karet masih utuh dan tidak mungkin juga ada orang sebodoh itu mau menyadap pohon tanpa mencuri karetnya. Ia kemudian mengambil karet dalam batok lalu berjalan kembali ke pohon berikutnya. Langit sudah sepenuhnya gelap. Hanya senter Sugiman satu-satunya penerang di hutan itu. Ketika ia memeriksa pohon berikutnya, lagi-lagi pohon itu seperti baru saja disadap orang. Getahnya mengalir ke batok, ada bekas pisau di batang pohonnya. Jantungnya mulai dag-digdug tidak karuan. Bulu kuduknya berdiri semua. Kemudian saat ia hendak menuju ke pohon berikutnya, terlihat sesosok tanpa kepala yang sedang menyadap pohon karet miliknya. Mbah Syukur, pekik Sugiman. Ia tidak pernah terfikir kalau mitos itu nyata. Mbah Syukur diyakini sebagai arwah paling kuat yang menghuni Pulau Nusa Kambangan.
Menurut cerita yang ia dengar dari masyarakat, dulunya Mbah Syukur adalah seorang narapidana yang dihukum mati dengan cara dipenggal. Kini sosok itu ada di hadapannya. Tanpa ambil ancang-ancang lagi, segera Sugiman melemparkan pisau sadapnya dan berlari sekencang-kencangnya. Sepatu boot yang ia gunakan menerjang semak-semak, bahkan tanaman nanas yang banyak durinya ia terjang saja. Sekeliling gelap sekali, hanya cahaya senter di atas kepalanya yang menjadi satu-satunya cahaya. Sugiman berhenti, nafasnya ngos-ngosan, dadanya sesak, bajunya basah oleh keringat. Tangan dan kakinya gemetar. Sugiman menoleh ke kiri dan kanan. Ia tidak tahu sudah berlari berapa kilometer. Ia bersandar ke salah satu pohon karet. Betapa terkejutnya saat pandangannya tertuju pada sayatan di pohon karet yang masih baru. Tidak jauh dari situ, sosok yang diyakini sebagai Mbah Syukur pun terlihat masih sibuk menyadap karet. Sugiman menyadari ia ada di tempat semula saat pertama kali melihat sosok Mbah Syukur. Sayangnya ketika ia memutuskan berlari lagi, kakinya tidak dapat digerakkan sama sekali, seperti dipaku ke tanah. Sosok tanpa kepala itu mendekat pada Sugiman dengan langkah patah-patah. Darah segar mengucur dari leher tanpa kepala itu. "Ampun, Mbah Syukur, ampun!" Sugiman menangis sejadi-jadinya dan malam semakin larut. Dalam sebuah gedung tua, Roni melakukan sebuah transaksi narkoba kepada pelanggannya. Sudah bertahun-tahun ia melakoni pekerjaan sebagai pengedar narkoba. Kali ini pelanggannya semakin kecanduan. Itu artinya kesempatan untuk Roni menaikkan harga narkoba miliknya. Yang ia jual narkoba jenis sabu-sabu sudah banyak di lingkungannya yang menjadi korban Roni. Tapi nasib baik tidak selalu berpihak kepada Roni. Ia tidak tahu kalau polisi sudah berhari-hari mengintainya. Kamar kos yang ia tempati sebenarnya sudah dikepung oleh intel. Ada intel yang berpura-pura jadi penghuni kos baru. Ada yang jadi tukang bakso. Ada yang jadi tukang gorengan. Bahkan ada yang jadi tukang parkir di gedung dekat Roni biasa menjual narkoba. "Jangan bergerak!" 10 polisi mengelilingi Roni. Mereka menodongkan senjata api ke arah Roni dan pelanggannya. Hari itu juga ia ditangkap polisi. Bahkan di kosnya polisi menemukan puluhan kilogram sabu-sabu. Berbulan-bulan Roni mengikuti persidangan. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Kain hitam yang menutupi kepala Roni dibuka dengan paksa oleh petugas. Rambut ikalnya acak-acakan. Ia menggelengkan kepala, memicingkan mata. Pandangannya masih sedikit buyar. Matanya melirik ke sekeliling, terlihat gelap karena malam hari. Air laut bergoyang tenang di hadapannya. Ia mendongakkan kepala dan membaca tulisan di sebuah gapura, "Dermaga Wijayapura." Sebuah dermaga untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Roni menelan ludahnya sendiri. Ia sekarang duduk di atas sebuah kapal. Ia tahu kalau dirinya akan dibawa ke Pulau Nusa Kambangan sebelum dieksekusi mati 5 bulan lagi. Kedua tangannya diborgol ketat. 2 orang polisi berbadan kekar menjaganya di sisi dan kanannya. Roni menyandarkan punggungnya ke kursi kapal. Kapal mulai berjalan perlahan meninggalkan dermaga Wijayapura. "Berapa jam kita sampai, Pak?" "Nggak nyampe 30 menit," jawab petugas dengan ketus. Roni melemparkan pandangan ke laut yang gelap. Hanya cahaya lampu kerlap-kerlip terlihat dari perumahan warga di dermaga Wijayapura. Tidak sengaja mata Roni melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu bergerak mendekati kapal yang ia tumpangi. Roni meruncingkan pandangannya dan terkejut bukan main
saat melihat sosok tanpa kepala sedang berdiri di atas perahu itu. "Pak, setan pak, lihat pak!" ucap Roni dengan ketakutan. Tapi saat petugas mengecek, perahu itu hilang entah kemana, bulu kuduk Roni berdiri semua. Setibanya di dermaga Sodong, Roni dijemput sebuah mobil truk berwarna hijau yang bertuliskan mobil tahanan. Ia digiring masuk ke dalam mobil itu. Di perjalanan ia melemparkan pandangan keluar jendela mobil dan terkejut kembali saat melihat sosok lelaki tanpa kepala berdiri di pinggiran jalan. Ia kemudian memejamkan mata dan tidak mau melihat keluar lagi. Benar kata orang-orang, pulau ini memang banyak setannya. Malam semakin larut, Roni tiba di Lapas Batu, sebuah lapas untuk narapidana kelas kakap. 2 orang polisi berbadan kekar memegangi pundaknya dan mengawalnya menuju gerbang lapas. Di sana Roni disambut 2 orang lelaki berperut buncit yang mengenakan seragam dinas lengkap dengan sepatu boot hitamnya. Dibukanya pintu gerbang tersebut, terdengar nyaring suara denyit gesekan roda gerbang membuat ngilu di telinga. "Ya, masuk," suruh petugas berseragam dinas. Langkah Roni terasa berat. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir di Nusa Kambangan. Kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan, memperhatikan sekeliling. Pagar penjara sangat tinggi dan di ujungnya terdapat kawat berduri yang dipasangkan dengan rapi. Sementara di sudut-sudut pagarnya terdapat posko pemantauan. Di atas sana ada petugas yang berjaga 24 jam. Mereka semua adalah para penembak jitu dengan senapan laras panjang yang siap menembak siapapun yang berani kabur dari lapas. Penjagaannya bukan hanya sampai di situ. Lampu tembak juga dipasangkan di sudut-sudut pagar penjara untuk memudahkan pemantauan di malam hari. Dengan penjagaan yang sangat ketat, mustahil bagi Roni untuk bisa kabur dari lapas. Tiba di pos pemeriksaan, baju Roni dilucuti dan disuruh ganti dengan baju tahanan yang bagus. Setelah berganti pakaian, Roni diminta menyebutkan beberapa informasi diri. Petugas sibuk mencatatnya. Setelah itu ia digiring kembali melintasi sebuah koridor. Di sana ada sel-sel tahanan yang hanya diisi 1 orang per sel. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan nomor 11. "Masuk!" ucap petugas. Roni tidak menimpali. Ia berjalan perlahan masuk ke sel tersebut. "Hei, tanganmu sini!" ucap penjaga tersebut. Dari dalam penjara, Roni menyodorkan kedua tangannya melalui teralis penjara. Petugas itu membuka borgol Roni dan tersenyum satir. "Selamat bermalam di Hotel Nusa Kambangan, boy," kata petugas itu sambil menatap Roni. "Tunggu pak." Sesaat sebelum petugas itu beranjak, Roni memanggilnya. "Iya, kenapa?" Petugas itu menghentikan langkahnya. "Nama bapak siapa?" tanya Roni. "Rojak. Panggil saja Pak Rojak. Baik-baik di sini ya. Jangan buat masalah," ucap Pak Rojak. Ia kemudian berlalu sambil bersiul-siul. Satu sel tahanan hanya diisi 1 orang saja demi menjaga keamanan. Roni melangkah mundur lalu duduk lesu di atas sebuah ranjang kayu. Di atas ranjang itu ada sebuah kasur lantai yang sudah apek dan kempes karena termakan usia. Juga bantal kecil dan selimut tipis tergeletak di ujung ranjang. Sementara di pojok kanan ruangan tahanan ada sebuah toilet duduk yang sudah sangat usang. Dudukan toilet itu dekil dan pecah-pecah. Di samping toilet ada sebuah wastafel kecil dan cermin yang retak di sana sini. Dinding sel Roni terlihat tua dan catnya pudar.
Ada bekas air hujan yang menetes pada dinding tersebut, sehingga kalau disentuh maka akan terasa basah di telapak tangan. Roni melangkah menuju wastafel. Ia menyalakan airnya dan melihat pantulan wajahnya di cermin. Wajahnya terlihat sangat kusut. Sungguh ia tidak pernah menyangka kalau hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Seketika saja ia teringat anak dan istrinya yang sekarang entah di mana. 5 tahun yang lalu ia menceraikan istrinya, juga menelantarkan anaknya. Sialnya dia belum sempat meminta maaf sampai detik ini. Tidak, ia tidak mau mati di sini. Lebih baik mati ditembak saat melarikan diri ketimbang menyerahkan nyawa di hadapan regu tembak. Maka malam itu juga dalam sel tahanan, ia berencana untuk kabur. Entah dengan cara apa, ia harus benar-benar memikirkannya sebelum hari eksekusinya tiba. Saat benak Roni sedang memikirkan cara untuk kabur, tiba-tiba saja jatuh setetes darah dari atas mengenai rambutnya. Ia terkejut lalu mendongak ke atas, namun tidak ada apa-apa. Akhir-akhir ini Roni heran dengan sel yang ia tempati. Dinding atasnya sering meneteskan darah ketika malam tiba. Sudah 3 hari dia harus membersihkan lantainya dari bercak darah. Darah yang menetes di dinding tembok atas itu adalah darah segar. Roni tidak tahu pasti apakah itu darah manusia atau hewan. Pernah suatu pagi ia menanyakan kejanggalan itu pada Pak Rojak. "Sudah, terima saja boy. Kau kebagian sel ini." Itu jawaban Pak Rojak setiap kali Roni menanyakan perihal darah. Hingga pada suatu malam, Roni sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa kabur dari Nusa Kambangan. Tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Sekelebatan wanita melintas di depan selnya. Roni melihatnya dengan sangat jelas. Barusan adalah sesosok wanita mengenakan piyama putih. Ini penjara khusus laki-laki, lantas dari mana asal wanita itu? Benak Roni bertanya-tanya. Woi, dengar nggak? Roni memanggil penghuni sel sebelahnya. "Iya bro, gua denger nih." Yang menyaut memang suara laki-laki tapi terdengar kemayu karena memang tetangga selnya Roni adalah seorang waria. Jumanto nama aslinya, tapi maunya dipanggil Jumanti. "Lu tadi lihat ada cewek yang lewat nggak?" Sel elu itu angker sayang," kata Jumanti. "Lah kok lu baru ngasih tahu gua sih?" "Ya, lu kan gak nanya sayang. Gimana sih?" Jumanti malah menggodanya dengan nada genit. Waria itu juga dipidana mati oleh pengadilan lantaran memutilasi temannya sendiri. Sebuah pembunuhan berencana yang keji. Bagaimana tidak, setelah dimutilasi organ-organ tubuh temannya dijadikan makanan anjing. Kasusnya terbongkar setelah salah seorang warga mencium bau busuk di rumah Jumanti yang ternyata berasal dari kepala temannya yang diletakkan begitu saja di bawah tempat tidur. "Anjing, takut banget gua. Bisa pindah gak sih?" "Semua sel udah penuh semua. Lo gak bisa pindah." "Udah gua ngantuk nih. Aku mau tidur dulu ya sayang." Sesaat kemudian, keran wastafel tiba-tiba menyala sendiri. Airnya deras mengalir. Pelan-pelan Roni mendekat. Ia mematikan keran air dan dari cermin ia melihat sosok wanita berponi. Rambutnya pirang sebahu, tersenyum anggun di belakangnya. Sontak ia membalikkan badannya, tapi tidak ada siapa-siapa.
Saat ia kembali melihat cermin, sosok itu masih ada dan tentunya masih tersenyum. Ia mengenakan piyama putih sama persis dengan sosok wanita yang melintas di depan selnya barusan. Berkali-kali Roni memalingkan badannya, tapi sosok itu tetap tidak ada dan hanya bisa dilihat dari cermin saja. Kemudian darah kembali menetes dari tembok atas selnya. Sungguh mengerikan. Bersambung.